Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Pagi, masih di segmen Sehat di Tengah Pandemi. Tadi kita sudah menjawab sejumlah pertanyaan yang masuk di Instagram Sapa Indonesia_Kompas TV. Sekarang masih bersama kita juga Dr. Koko dan kita akan menjawab pertanyaan dari penelpon kita, Dok. Ada yang pertama dari Bu Diandra dari Palembang. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Silakan Bu, pertanyaan Anda. Saya 40 tahun, itu setelah 40 tahun saya BAB kurang lah. Nah, terus ada nyaranin minum pure olive oil 1 sendok makan sebelum tidur. Nah, itu memang gitu ya, lebih ya doknya bisa setiap hari gitu BAB-nya itu. Maaf Bu Diandra, kan tidak bisa mendengar dengan jelas, bisa diulang sekali lagi yang bagian depan? Gitu, kadang setelah Bu Diandra? Gimana, Mbak? Bisa diulang yang bagian depan tadi, kurang terdengar dengan jelas? Ini tutup BAB. Ya? Saya tutup BAB, Mbak. Ada teman menyarankan itu minum pure olive oil. Sulit BAB berarti ya? Tidur, iya. Oke, sudah berapa lama? Apa itu, Mbak? Saya minum airnya sudah hampir 2 bulan, Mbak. Terus itu sekarang hampir 2 minggu ini. Oke. Terus kali agak gitu dok, agak gimana kadang agak sama tetap gitu. Oke. Itu ada pemain pure olive oil atau dok ya? Oke, siap. Terima kasih Bu Diandra, kami sudah bisa menangkap pertanyaan Anda. Berikutnya kita sapa, marganya sama dengan saya, Pak Ginting dari Medan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak. Silakan, Pak, pertanyaan Anda. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Pak Ginting. Sekarang gini, dok, kadang-kadang saya umur 66 tahun. Oke. Umur 66 tahun. Kadang-kadang kalau saya duduk mau berdiri, ada seperti goyang gitu loh. Di bagian mana, Pak? Kelayangan. Oke. Kadang-kadang kalau dari duduk, berdiri, ada goyang kadang-kadang. Goyong gitu loh. Sudah berapa lama, Pak, merasakan ini? Sudah ada 6 bulan. Sudah 6 bulan. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Ginting. Nanti akan kita jawab oleh Dr. Koko. Yang pertama, Dok, dari Bu Diandra tadi ya, sulit BAB, dikasih minyak zaitun tapi malah merasa sakit. Apakah ada pengaruhnya atau gimana, dokter? Dari Bu Diandra, dia apa tadi? Boleh diulang, Mbak? Ya, dia mengalami sulit BAB, sulit buang air besar, lalu dia coba untuk menggunakan olive oil atau minyak zaitun, tapi ternyata malah sakit. Ada hubungannya kah, Dok? Jadi begini, kalau yang kasus Ibu Diandra itu kan kita sebutnya konstipasi ya. Oke. Mungkin karena dia dengan BAB, kemudian dia mencoba berupaya, entah itu dapat sarannya dari profesional medis atau mungkin dapat dari sumber informasi yang lain. Ya. Tapi biasanya di awal pada saat kita mau mengkoreksi sebuah konstipasi itu menggunakan 2 elemen yang dasar. Apa itu, Dok? Itu airnya harus cukup, jadi dia harus minum cukup air putih, ya, dan serat dari buah dan sayur-sayuran. Oke. Mungkin minyak zaitun itu bukan pada prioritas pertama dan kedua, kemudian. Jadi, tapi bisa punya dampak buruk kah, Dok? basically minyak zaitun adalah sumber minyak yang sehat ya sebenarnya. Cuma memang kita harus lihat apakah dalam kasus ini cukup pas atau enggak. Oke. Kita juga nggak tahu dosisnya berapa banyak yang dikonsumsi, apakah sewajarnya atau mungkin agak ditingkatkan. Jadi harus hati-hati dan lagi memang tadi balik ke dasarnya, balik ke basicnya, kita coba koreksi dengan asupan sayur dan buah-buahan yang adekuat, kemudian hidrasinya juga minumnya juga cukup, dan yang poin ketiga yang harus kita Jadi yang harus dilakukan oleh Bu Diandra adalah lebih baik minum banyak air dan juga serat, itu pasti adalah solusi untuk kesulitan BAB atau konstipasi. Oke, berikutnya, Dok. Buah, sayur, dan jalan kaki. Oke, berikutnya Dok dari Pak Ginting tadi. Umurnya 66 tahun, gejalanya adalah kelayangan dan sudah terjadi 6 bulan, Dok. Apa kemungkinannya, Dok? Oke, untuk Pak Ginting, kalau benar seperti ini, saya jadi ingat pasien-pasien yang mengalami namanya hipotensi ortostatik. Otot kaki, Jadi mereka dengan hipotensi ortostatik itu pada saat dia duduk, pada saat dia berbaring, duduk berdiri, kita punya sensor di dalam badan kita yang akan menyesuaikan tekanan darah. Tapi pada mereka yang warga senior, sensor ini
itu mulai agak berkurang responnya. Oke. Nah, jadinya begitu dia berubah posisi, serta tekanan darah serta-merta mengikuti kebutuhan tekanan darah posisi tersebut. Jadi pada saat dia duduk terus berdiri, nah itu si pengatur tekanan darah itu lambat respon. Jadi yang mestinya dia agak sedikit tingkatkan supaya darah itu terpompa ke otak, itu agak sedikit lambat. Nah, pada fase itulah kemudian bagian kaki itu mengalami keluhan seperti pusing atau agak keringat. Oke. Kita akan kita memberikan tips seperti ke pasien ini atau beberapa, tapi yang obat kita kasih di dosisi gitu ya. Tapi yang non digital itu kita coba kita bisa menggunakan prestasi yang agak ketat dan agak panjang. Jadi harus dilakukan pokoknya jangan buru-buru berdiri gitu ya dari posisi duduk. Itu poin yang pertama. Jadi dia harus mengevaluasi beberapa kemampuannya beradaptasi dalam perjalanan. Baik, terima kasih Dokter Koko. Itu tadi pertanyaan terakhir dari penelpon yang sudah menghubungi Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih banyak atas waktunya Dok di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu untuk Dokter Koko. Dan saudara, besok akan kami hadirkan dokter spesialis THT. Jadi Anda bisa menaruhkan pertanyaan Anda di Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.